Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita terus berlanjut, bergulir ke 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Saya mulai dengan satu kisah yang menjelaskan konteksnya lebih, mengulang konteksnya buat kita. Seorang penjahat pernah berada di pengadilan dan dijadwalkan untuk hadir sekali lagi. Penjahat ini senang bukan main karena ternyata pengacara yang membela dia di sidang sebelumnya kini menjadi hakim. Namun sikapnya berubah ketika hakim menyatakan, ketika saya menjadi pengacara, saya membela Anda. Tetapi saya bukan lagi seorang pengacara sekarang. Sekarang bukan urusan saya untuk membela, tetapi untuk menghakimi. Saya akan mendengarkan semuanya dan kemudian berurusan dengan Anda sesuai dengan sumpah jabatan yang telah saya ambil. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam cara yang sama terakhir di minggu lalu kita diingatkan bahwa setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penebus kita, kita akan diselamatkan karena anugerah lewat iman. Namun nanti akan datang harinya saat kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan diadili serta memperoleh apa yang layak kita terima. Keselamatan anugerah itu satu hal, tetapi akan ada hal lain, yaitu reward, ada upah yang akan berdasarkan bagaimana kita menjalani, menghidupi keselamatan yang sudah kita terima. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam terang firman Tuhan, dalam terang firman Tuhan 2 Korintus, Paulus terus menjelaskan dari konteks itu, dari kerangka itu. Firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, jemaat IPC didamaikan dengan Allah untuk dapat hidup bagi Kristus. Kita didamaikan dengan Allah Bapa untuk dapat hidup bagi Allah Anak, Allah Kristus. Saya bagi khotbah saya pada pagi hari ini menjadi 3 bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang motivasi pelayanan Paulus melakukan pelayanan pendamaian ini. Motivasi. Yang kedua adalah isinya. Apa isi pelayanan Paulus? Isi pesan pelayanan Paulus, pelayanan pendamaian. Dan yang ketiga adalah panggilan Paulus kepada setiap kita. Panggilan pelayanan pendamaian kepada setiap kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, motivasi pelayanan Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kita akan dihakimi seturut apa yang kita sudah buat sepanjang hidup yang Tuhan kasih buat kita. Oleh karena itu Paulus tidak kecil hati. Kita tahu, kita ingat Paulus setengah mati penginjilan, ditolak, mengalami berbagai macam penindasan, ditekan, ditindas, hampir putus asa tapi tidak putus asa. Begitu berat hidupnya, tapi Paulus tidak bergoyah. Paulus tetap teguh karena dia tahu semua jerih payahnya itu akan ada upahnya nanti. Semua jerih payahnya itu tidak akan sia-sia. Dan dengan konteks penghakiman terakhir, Paulus menuliskan tentang pentingnya di ayat 11 takut akan Tuhan. Paulus bilang di ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Tuhan bukan berarti takut seperti kalau kita takut ketinggian, kita ada di lantai tinggi dan lihat ke bawah. Bukan takut akan Tuhan bukan seperti tahu-tahu kita dikejar harimau misalnya atau beruang kita ketakutan. Bukan takut yang seperti itu. Takut akan Tuhan yang Paulus maksud di sini adalah rasa hormat dan penghargaan yang tinggi akan siapa Allah. Ini adalah motivasi pelayanan Paulus yang pertama. Di tengah segala penderitaan dan pergumulan, kesulitan dan tantangan, ini motivasi pertama Paulus dalam menginjili. Dia takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa takut akan Tuhan ini tidak bisa dipelajari. Takut akan Tuhan bukan ilmu yang kita bisa baca dari buku. Takut akan Tuhan bukan sesuatu yang kita bisa dapat dari ruang sekolah atau ruang kuliah. Takut akan Tuhan adalah sebuah pengalaman rohani ketika kita secara personal berjumpa dengan Allah. Takut akan Allah itu otentik, gak bisa dibuat-buat, karena akan terwujud lewat kehidupan kita. Paulus tahu apa artinya takut akan Tuhan, dan karenanya berusaha meyakinkan orang juga untuk ikut menyadari siapa Allah dan takut kepada Allah.
Berbeda dari orang-orang yang memberitakan Injil pada waktu itu dengan maksud mencari keuntungan. Paulus tidak berusaha menipu orang. Paulus tidak berusaha mengakali orang supaya mereka percaya dengan berbagai macam cara. Ia tidak pernah mengajarkan sesuatu seolah-olah ajaran Alkitab padahal ajaran manusia. Paulus tidak pakai cara-cara yang memalukan di pasal 4 ayat 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang pakai agama untuk kepentingan pribadi banyak sekali dan itu ada di zaman Paulus. Tetapi bagi Paulus dikatakan di situ, bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga dengan demikian bagi pertimbangan kamu. Berangkat dari ketakutan, rasa takutnya akan Tuhan, Paulus gak macem-macem. Paulus apa adanya. Paulus tidak pakai Injil untuk kepentingan pribadi. Bagi Allah hatinya nyata. Dan dia berharap itu juga bisa dilihat oleh jemaat Korintus. Mungkin ada jemaat yang bilang, bisanya gitu kan ya. Paulus memuji diri sendiri, bilang dia tulus, bilang dia gak ada maksud tersembunyi. Bisa aja. Tampaknya memang begitu komentar orang-orang di Korintus. Dan di ayat 12 Paulus bilang, dengan ini sekalipun kami menjelaskan motivasi pelayanan kami tidak berusaha memuji diri kami. Tetapi kami, ayat 12, kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, bukan batiniah. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu bagaimana kerasulan Paulus diragukan oleh orang-orang, sebagian orang-orang di jemaat Korintus. Sanggahan seperti Rasul Allah kok sengsara, Rasul Allah kok cara melayaninya gitu. Paling sama aja sama yang lain, ada udang di balik batu. Komentar-komentar seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian mendiskreditkan kerasulan Paulus. Dan Paulus menyatakan dengan tegas bahwa kerasulannya itu asli seasli-aslinya. Paulus bilang kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tapi kami hanya mau memberikan kepada kamu suatu alasan yang baik. Supaya kalian tahu bagaimana menghadapi pengkhotbah. Orang-orang yang mengaku rasul, orang-orang yang mengaku mengabarkan Injil. Tapi yang ditonjolkan adalah hal-hal yang lahiriah. Bukan batiniah. Yang ditonjolkan adalah surat rekomendasi lah kalau kita baca pasal 3. Mengaku keturunan Yahudi lah kalau kita baca pasal 11. Dapat penglihatan lah di pasal 12. Mengandalkan penampilan mungkin mengandalkan kepiawaiannya menyampaikan orasi. Semua hal-hal lahiriah itu yang mereka banggakan, yang mereka tonjolkan. Tetapi sebenarnya mereka tidak punya hati yang benar dan jujur. Tapi Paulus dan teman-teman penginjilannya Titus, Timotius semuanya melayani dengan benar, dengan apa adanya. Kemudian kita baca di ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini Bapak Ibu bisa diartikan dua. Yang pertama pengertiannya Paulus seperti yang kita tahu dituduh gila. Tuhan Yesus pernah dituduh gila. Waktu Tuhan Yesus sedang mengajar, keluarganya datang dan hendak membawa dia pulang. Karena pelayanannya terlalu berlebihan menurut keluarganya. Dan itu juga terjadi ketika dia bikin pendengarnya tersinggung. Dibilang, wah ini kerasukan setan Tuhan Yesus. Oleh pendengarnya. Paulus sendiri di ujung pelayanannya, kalau kita baca Kisah Para Rasul 26 pun dituduh gila ketika dia di hadapan wali negeri. Ini dikatakan demikian. Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi dijawab Paulus, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Jika demikian, artinya Bapak Ibu ketika kita lihat ayat ini dari perspektif tuduhan gila, Paulus sedang menyatakan bahwa pelayanan yang habis-habisan tanpa menguasai diri merupakan kesetiaan, merupakan wujud komitmennya dalam mengabarkan Injil. Tapi jika mereka menyampaikan kebenaran dengan pikiran waras dan sehat, itu untuk kepentingan kamu. Kalau kami tidak menguasai diri, itu karena komitmen kami. Dan kalau kami menguasai diri, itu demi kamu. Atau pengertian kedua, kalimat ini bisa dilihat sebagai pembelaan Paulus atas tuduhan bahwa ia tidak punya pengalaman rohani. Jadi rasul kok gak ada yang spektakuler. Jadi rasul kok gak ada
nggak ada ini itunya gitu ya, yang supranatural gitu. Paulus menjawab, jika kami tidak menguasai diri, atau dari kata aslinya berarti di luar diri kami, di samping diri kami, pengalaman trans kurang lebih. Kalau kami tidak menguasai diri, itu adalah buat kami sama Allah doang. Di Kisah Para Rasul ayat 22 ayat 17, Paulus menjelaskan sekali bahwa dia mendapat penglihatan. Dia mengalami pengalaman di luar tubuh. Kalau itu terjadi, itu untuk kami sama Allah aja, bukan untuk kami pamer-pamerkan. Dan kalau kami ada di dalam tubuh kami bisa bercakap-cakap dengan kalian, itu supaya kami bisa menjelaskan kepada kalian, supaya kami bisa mengajar kepada kalian. Kurang lebih begitu Bapak Ibu maksudnya di ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Buat tuduhan Paulus gila atau tuduhan Paulus tidak mempunyai pengalaman supranatural. Itu motivasi yang pertama dalam melayani Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan motivasi Paulus yang kedua adalah karena kasih Tuhan. Ayat 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah motivasi kedua Paulus. Jor-joran, habis-habisan, penginjilan setengah mati walaupun sulit. Karena dia telah mengalami kasih Kristus. Kasih adalah yang pertama kali mendorong satu orang, yaitu Kristus, mati bagi semua orang. Gak pandang gendernya, laki-laki, perempuan, gak pandang status sosialnya, gak pandang pengalamannya yang gelap, yang kelam. Kristus mau mati karena kasihnya buat orang, buat kita, anak-anak Allah. Dan Paulus ikut bersama dengan Kristus. Paulus bilang di situ, Paulus ikut dalam kematiannya sehingga Paulus boleh berbagian dalam kehidupannya. Kristus sudah mati untuk semua orang supaya kita nggak hidup buat diri kita, supaya Paulus tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Tuhan, untuk Kristus yang telah mati dan dibangkitkan. Beberapa tahun yang lalu, satu keluarga muda mengetahui bahwa satu tornado sedang menuju ke rumah mereka. Dan gak ada waktu lagi untuk lari, untuk bersembunyi. Dan apa yang mereka lakukan, mereka taruh bayi mereka di atas lantai dan mereka menutup bayi mereka, kedua pasangan ini, dengan tubuh mereka sendiri. Tornado melanda dengan kekuatan yang menghancurkan semua rumah porak-poranda. Keesokan paginya ketika petugas penyelamat sedang menelusuri rumah demi rumah, kehancuran demi kehancuran, sayup-sayup terdengar sebuah tangisan. Mereka menemukan pasangan muda ini tak bernyawa. Tapi di bawah pasangan muda ini ada bayi mereka yang masih aman, masih hidup. Mereka memberikan hidup mereka untuk anak mereka. Inilah yang Kristus lakukan buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kematian Kristus untuk kita supaya kita hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk hidup untuk Kristus. Kematian Kristus mematahkan cengkeraman dosa dalam kehidupan orang Kristen. Kita yang tadinya budak dosa, kita yang tadinya tidak bebas, sekarang dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Apakah ini berarti kita hidup bebas? Karena Kristus, dosa tidak ada lagi, kita hidup bebas sesuka kita. Salah. Kristus mematahkan cengkeraman dosa supaya hidup kita hidup untuk Tuhan. Karena kita tidak lagi terbelenggu dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus sudah susah payah menginjili, tapi tetap punya fulfilling life. Kenapa hidupnya begitu sulit tapi begitu penuh pada saat yang sama? Karena kasih Kristus. Kita pun demikian, apapun bisa terjadi, pandemi, mau kerjaan gonjang-ganjing, mau kesehatan digerogoti, apapun bisa terjadi. Tapi bagi orang percaya, hidup kita tetap bisa fulfilling, hidup kita tetap bisa penuh. Karena standar atau indikator kepenuhan hidup orang Kristen bukan didasarkan pada apa yang kita alami, tapi apa yang kita sudah terima di dalam Kristus. Hidup orang Kristen tetap bisa fulfilling karena kita dikasihi Kristus. Dan kedua, hidup kita tetap fulfilling karena gak ada hidup yang lebih baik daripada hidup buat Tuhan.
Gak ada hidup yang lebih baik daripada hidup untuk Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Ketika kita bisa mengisi hidup kita untuk Tuhan, that's a fulfilling life. Itu adalah hidup sepenuh-penuhnya. Ini motivasi Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Allah dan kasih Allah. Kemudian apa isi pesan pelayanan Paulus di ayat 16 sampai 19? Di ayat 16 sampai 19, sebab itu kami tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat apa yang kelihatan. Berapa digit tabungan kita, keturunan siapa kita, seberapa cantik kita, seberapa rupawan kita. Ada kriterianya, cantik seperti apa, rupawan seperti apa. Gelar akademik kita mungkin, aliansi politik kita kemana, doktrin kita apa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan gak lihat begitu. Kalau kita mungkin pilih-pilih temenan sama dia bikin repot atau menguntungkan, ada untungnya enggak? Tapi Tuhan tidak melihat kita demikian. Paulus saat itu mendiskreditkan juga Kristus sebelumnya, di pelayanan yang sebelumnya. Dia menilai Yesus menurut ukuran manusia. Tapi sekarang dia bilang enggak lagi. Dulu kami menolak Yesus karena kacamata yang kami pakai kacamata manusia. Tetapi sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kami tidak lagi menilai seorang pun berdasarkan daging, berdasarkan standar manusia. Sekarang penilaian yang benar adalah di ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lewat Roh Kudus yang melahirbarukan, kita jadi ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Korintus 4 ayat 16 bilang, meskipun manusia kita secara lahiriah merosot, tambah usia, mungkin kena sakit, tubuh kita bisa merosot. Tetapi manusia batiniah kami terus dibaharui dari sehari ke sehari. Kita makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Karena Roh Kudus, karena kita percaya. Thank you, Pak. Sorry Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama harusnya kita tinggalkan. Kita meninggalkan pakaian kita yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Menjadi manusia baru. Dan pembaharuan ini inisiatifnya dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus di ayat 18 dan 19 telah mendamaikan kita dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan Paulus ini nyata lewat sikap Paulus terhadap jemaat Korintus. Kalau kita mau jujur, sebenarnya jemaat Korintus itu bobrok, bukan main Bapak Ibu. Bapak Ibu mau cari apa, semuanya ada di gereja ini. Ikut praktek ritual agama pagan, boleh. Ketidakdewasaan yang bikin capek hati, ada. Itu gontok-gontokan dalam gereja sampai butuh penengah dari luar gereja. Mabuk-mabukan bisa. Malah mabuk-mabukannya waktu perjamuan kudus. Mereka mabuk-mabukan dan yang miskin diabaikan. Terakhir gak dapat apa-apa. Kurang apa lagi? Kehidupan amoral ada. Seseorang bisa tinggal hidup sama mama tirinya yang bukan ibu kandungnya. Semua yang bobrok itu ada di jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai kita pikir ini gereja atau bukan ya? Tapi Paulus yang menghadapi gereja yang begitu sulit, Paulus yang ditolak oleh gereja ini, kan gampangnya sudah biarkan saja mereka binasa dalam dosa. Diopenin dijaga kok nggak mau. Ngapain capek hati buat orang yang nggak punya hati? Betul nggak? Betul kan? Kita suka mikir gitu, ngapain repot sama orang yang susah banget, ribet. Tapi entah bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak tahu bagaimana Bapak Ibu melihatnya. Saya lihat diri saya ada di dalam jemaat Korintus. Ketika saya mengejar agenda pribadi saya. Ketika saya meninggalkan Tuhan untuk kesenangan yang saya pikir enak. Ketika saya meninggikan diri dan mulai membanding-bandingkan dengan sesama. Ketika saya kejar dunia dan meninggalkan Tuhan dalam momen-momen di hidup saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia kita sangat layak dimurkai. Kita sangat layak
menerima hukuman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah, karena kata Paulus, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Dan syukur kepada pribadi-pribadi seperti Paulus yang terus mengemban berita pendamaian itu. Inilah berita indah yang diberikannya kepada kami supaya disampaikan kepada semua orang, kata Paulus. Supaya kita juga bisa membagikan berita damai, pendamaian ini. Kita tahu ayatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang diperintahkan kepadamu. Mau bule, mau Indo, mau kaya, mau miskin, mau bikin repot atau enggak, aliansi politiknya apa, kabarkan Injil kepada semua orang. Allah memberikan pesan ini kepada Paulus dan kepada setiap kita. Itu inti pesan pelayanan Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berita pendamaian Allah lewat Yesus. Dan yang ketiga adalah panggilan pelayanannya. Dengan dasar ini, dengan berita pesan ini, apa yang Paulus hendak sampaikan? Ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kamu, berilah kamu didamaikan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat bapa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Supaya oleh Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari renungkan hal ini untuk sejenak. Dibenarkan oleh Allah. Dalam pengurusan visa saya yang terakhir, saya perlu ngurus surat kelakuan baik. Saya perlu urus surat ini ke polisi. Dokumen itu menunjukkan bahwa saya dalam konteks bernegara hidup dengan baik. Tapi kapan kita bisa dapat kelakuan baik dari Allah? Surat kelakuan baik dari Allah. Dengan usaha kita sendiri, kita nggak pernah mungkin dapat surat itu. 5 menit dari sekarang aja kita udah mungkin berdosa dengan pikiran kita, dengan hati kita. Dan standar Allah mutlak, sempurna. Dan hanya Kristus yang bisa menggenapinya. Yang luar biasa adalah Kristus diutus Allah Bapa untuk menggantikan posisi kita. Dan menanggung dosa kita. Jadi di satu sisi Yesus menanggung semua hukuman yang layak kita terima. Dan di sisi yang lain kita malah dapat kebenaran Kristus. Tukeran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kasih Tuhan Yesus dosa kita, hukuman kita. Dan Tuhan Yesus kasih kebenarannya kepada kita. Supaya kita bisa dilihat benar, dibenarkan di hadapan Allah. Siapa yang mau kasih anaknya untuk tumbal bagi orang lain? Kalau kebenaran ini gak bikin Bapak Ibu Saudara sekalian makin bersyukur dan kagum akan betapa besarnya, tingginya dan lebarnya kasih Bapa, maka terang kebenaran Injil masih tertutup buat Anda. Itu yang Paulus bilang di pasal 4. Kalau kebenaran ini gak menggugah Bapak Ibu Saudara sekalian, minta Tuhan untuk menyingkapkannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir di pasal 6 ayat 1 dan 2. Paulus bilang, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Jangan dibikin sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata sia-sia artinya tanpa efek. Anugerah Allah kita bikin tanpa hasil. Kita bisa bikin kasih karunia Allah sia-sia ketika kita tidak hidup seperti Kristus. Ketika kita sudah percaya, kita bilang kita percaya, tapi tidak ada buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Itu kita bikin sia-sia. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12 ayat 14 dikatakan, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Setiap kita akan diuji
Apakah kita sudah sia-sia atau tidak dalam menghidupi anugerah Allah? Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus di pasal 5 ayat 10 tadi. Untuk memperoleh apa yang patut kita terima. Jangan bikin sia-sia kasih karunia Allah. Atau bahkan lebih serem lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau binasa karena sesungguhnya engkau tidak pernah menerima Kristus. Engkau pikir engkau mengenal Kristus, tapi hidupmu tidak mencerminkan hal itu. 1 Yohanes 2 ayat 9 bilang, mereka memang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu tidak terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Serem ya Bapak Ibu. Ada orang-orang di dalam gereja yang tiap minggu datang ibadah. Tapi ternyata mereka belum termasuk. Karena mereka belum betul-betul menghargai anugerah Allah. Mereka belum betul-betul menghidupi dan tidak bikin sia-sia anugerah Allah. Dan Paulus menutup bagian ini dengan kutipan dari Yesaya 49. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kalau gereja Korintus menolak Paulus, mereka sebenarnya sedang menolak penyelamatan Tuhan. Mereka sebenarnya sedang menolak anugerah pendamaian yang Tuhan kerjakan lewat Kristus bagi orang yang mau percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan pendamaian diumumkan kepada setiap kita juga saat ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan sikap kita, bukan hanya mulut kita, sikap kita, sikap hidup kita yang akan menunjukkan apakah kita menerima atau menolak kabar Injil ini. Berita baik ini, kabar keselamatan ini. Kekristenan adalah tentang Yesus dan karyanya yang agung. Kalau hidup kita hanya berkutat pada diri kita, apa yang kita pikir, apa yang kita mau, kita hanya berkutat pada kehidupan kita semata-mata tanpa visi. Kenapa Tuhan Yesus menebus engkau? Kenapa Yesus mau mati untuk engkau? Kalau engkau tidak punya visi ini dan hidup untuk visi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi ditambah lockdown sekarang ini, kita sangat mudahnya jadi self-centered. Kita lupa, dan apalagi kalau kita gak punya komunitas, gak ada kedup, gak ada yang ngingetin bahwa yang kelihatan ini sementara, tapi yang gak kelihatan itu kekal. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian have missed a lot. Mungkin kita sudah menyeleweng jauh, karena visi itu gak ada di kepala kita. Bersyukur karena Tuhan Yesus kita selamat dari dosa. Kita boleh dapat damai yang sejati. Tapi anugerah itu tidak seharusnya berhenti di kita. Kalau demikian, kekristenanmu perlu direvisi. Konsepmu tentang kekristenan, kalau Allah untuk nyelamatin saya doang, that's it, selesai, puji Tuhan, nanti mati masuk surga. Kekristenanmu perlu direvisi. Saya enggak bicara tentang Bapak Ibu harus pergi ke negara mana jadi misionaris, boyong anak-anak, berhenti dari kerjaan. Walaupun Tuhan mungkin bisa panggil kita untuk melakukan hal itu. Tapi pesan hari ini, jemaat IPC didamaikan dengan Allah untuk dapat hidup bagi Kristus. Saya mau usik comfort zone kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau usik sense of security kita. Apakah Bapak Ibu tahu apa artinya takut akan Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengalami kasih Kristus? Paulus punya kedua-duanya. Paulus ngerti arti kedua-duanya. Dan lewat keduanya, motivasi keduanya itu, dia hidup habis-habisan buat Tuhan. Dia percaya pada Allah, mengimani keselamatan Kristus, dan membawa orang, membujuk orang untuk bisa berdamai dengan Allah. Tanpa Kristus, kita menolak satu-satunya jalan ke surga. Tanpa Kristus, kita binasa. Tanpa Kristus, kita masih musuhan sama Allah Bapa. Banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju Bapa, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Berilah dirimu didamaikan oleh Bapa lewat Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami yang tadinya masih seteru,
musuh, Engkau ajak kami, Engkau damaikan kami lewat kematian Kristus. Bantu kami Bapa untuk menghargai betapa besarnya kasih-Mu, betapa hebatnya pengorbanan Kristus. Bantu kami untuk boleh melihat keindahan dan terpukau betapa Engkau mengasihi kami. Ampuni kami kalau sampai saat ini kami hidup masih untuk agenda pribadi kami. Kami masih hidup bukan untuk Tuhan, kami hidup tapi untuk diri kami sendiri. Ampuni kami Bapa kalau kami gak bisa lihat rencana keselamatan Allah yang besar. Dan kami adalah bagian rencana keselamatan Allah bagi dunia. Ampuni kami kalau kami masih cuek, masih abai. Dan kalau memang itu yang terjadi Bapa, tegur kami, ingatkan kami. Kami gak mau jadi orang-orang Kristen yang ngerasa Kristen tapi sebenarnya gak punya iman. Kami ngerasa kami Kristen, kami gak punya buah. Kami ngerasa kami Kristen, tapi kami gak hidup buat Tuhan. Bapak, kami gak mau jadi orang-orang yang di 1 Yohanes itu, yang ada di dalam gereja, tapi sebenarnya tidak bagian dari gereja sama sekali. Tidak dari awal. Dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Masa-masa ini sulit Bapak Ibu, Tuhan. Masa-masa ini sulit Tuhan. Kami gampang sekali hidup untuk diri kami, fokus dengan hidup kami. Tapi kami berdoa, kami mohon supaya Roh Kudus boleh mengingatkan kami tentang apa yang sebenarnya penting, yang prioritas. Dan lewat yang penting itu kami bisa memaknai hidup kami. Lewat kasih Tuhan, lewat takut akan Tuhan. Kami bisa lihat hidup kami dengan perspektif yang tepat. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Ingatkan, motivasi kami. Dan biarlah kami boleh terus menghargai, bersyukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang tiada taranya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.